hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang memuliakan, selanjutnya hikmah dan pelajaran dari isi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 81. Wa iz aqallallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, lamma ataitukum min kitab, manakala aku memberikan kepadamu kitab wa hikmah dan hikmah, summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, la tu'minuna bihi wa la tansurunahu, apa yang ada pada kamu niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Qala a'aradtum wa aqadtum ala zalikum isri. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima atas yang demikian itu perjanjian denganku? Qalu aqrarna, mereka menjawab kami setuju. Qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu dan aku bersama kamu menjadi saksi. Ini Al-Imran 81. Sebelumnya Al-Imran 80, Bapak Ibu, ayat 80 meluruskan bahwa tidak seorang nabi pun menyeru untuk menyembah dirinya atau menyembah malaikat. Malaikat menyeru untuk mengesahkan Allah. Itu ayat 80. Ayat 81 ini melanjutkan prinsip keimanan ini dengan menyebutkan bahwa seluruh nabi bahkan berjanji kepada Allah untuk beriman dan menolong Rasul yang datang setelah mereka, yakni Nabi Muhammad SAW. Ini menekankan bahwa seluruh risalah para nabi saling mendukung dan tidak bertentangan. Karena ini penting sekali disampaikan oleh Allah mulai dengan mengatakan wa'is dan ingatlah. Karena Bapak Ibu, sesungguhnya kita umat Islam dengan Nasrani, dengan Yahudi, keyakinan yang sama tentang Allah. Jadi orang Nasrani, Yahudi, dan orang Islam punya keyakinan sama tentang sosok Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Di orang Muslim, Nasrani, Yahudi, Tuhannya sama, Bapak Ibu, Tuhannya adalah Allah. Itu makanya mereka disebut agama Samawi, maka mereka disebut ahli kitab. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya orang Nasrani meyakini bahwa Allah itu punya Tuhan, punya anak, yaitu Nabi Isa. Orang Yahudi juga seperti itu, meyakini pula Allah itu punya anak, yaitu Uzair. Itulah yang membedakan, dan bedanya luar biasa Bapak Ibu, karena mereka itu musyrik, sementara orang Islam pun huwallahu ahad. Maka ayat ini menggambarkan kepada kita dan ayat sebelumnya bagaimana Bani Israel itu menentang apa yang sudah mereka yakini. Mereka tahu betul persis dengan Nabi yang akan datang. Dari kitab-kitab mereka, ciri-ciri Nabi yang akan muncul itu mereka tahu. Tapi mereka kaget ketika Nabi yang diutus itu tidak dari kalangan mereka. Ketika mereka sadar tidak dari kalangan mereka, mereka menuntut kebenaran dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Apa hikmah yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, dari Al-Imran 1 ini? Yang pertama, kesatuan risalah. Semua Nabi datang dari sumber yang sama, yaitu Allah, dan menyampaikan ajaran tauhid.
dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang mereka serukan kepada umatnya sama, yaitu ajaran tauhid, yaitu Islam. Jadi Nabi Muhammad bukan membawa agama Islam, tapi melanjutkan dari salah Islam. Itu karena ketika kita belajar dulu ketika SD, Bapak Ibu, Kristen dibawa oleh Isa, Yahudi dibawa oleh Musa, dan Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Bukan seperti itu. Jadi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad yang dibawa Islam. Kenapa mereka menjadi Nasrani? Karena mereka bertentangan dengan Islam, kemudian mereka masuk kelompok Nasrani. Satu lagi bertentangan dengan Islam, mereka masuk ke kelompok mereka disebut Yahudi. Akhirnya dari sebutan untuk kelompok menjadi agama Nasrani dan agama Yahudi. Itu yang agama Samawi, Bapak Ibu. Dan maaf, agama di luar itu Hindu, Buddha, Konghucu itu bukan dari langit, tapi dari ilham seseorang. Seseorang berkeyakinan dia itu dapat wahyu, kemudian dia menyampaikan. Nah, itulah dari agama yang di luar agama Samawi. Maka Bapak Ibu, Islam, laki-laki Islam Muslim boleh menikahi ahli kitab, ya, orang Nasrani dan orang Yahudi, yang laki-laki boleh, tapi yang perempuannya tidak dibenarkan. Kenapa seperti itu? Itu adalah rahasia dari Allah yang kita pun tidak mengetahui, tapi dibenarkan. Laki-laki Muslim boleh ya, tapi tidak dianjurkan. Tapi boleh menikahi agama Samawi, tidak boleh menikahi agama di luar agama Samawi. Yang kedua, Bapak Ibu, Rasul tersebut dikenal dalam kitab sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad diakui oleh para nabi sebelumnya. Dalam Injil dan Taurat terdapat isyarat kedatangan nabi terakhir yang diberi nama Ahmad. Dan digelar Muhammad itu orang terpuji, Ahmad terpuji. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil selanjutnya, kewajiban menolong Rasul. Ya, itu tidak hanya teman, tapi juga membantu perjuangan Rasulullah SAW. Kalau Ansar menolong Nabi SAW, walau harus berkorban harta dan nyawa. Jadi orang Muhajirin seperti itu menolong Nabi SAW. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz kajian Jumat kemarin, di mana satu yang mengatakan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menolong Nabi. Orang-orang yang menolong Nabi nanti di akhirnya pasti menyesal. Kita sekarang ini bagaimana kita menolong Nabi? Nabi tidak ada. Bagaimana pula disebut kita menolong Nabi? Itu kan tidak ada. Kalau kita berkata, oh mungkin bisa awak mimpi Nabi, awak kan tidak Nabi loh. Kalau kata-kata seperti itu, tanpa kita sadari itu sudah termasuk orang yang tidak menolong Rasul, tidak menyambung lidah Rasul, dan maka termasuk orang yang mengolok-olok Rasul. Jadi itulah Bapak Ibu, ya, Ali Imran 81 menegaskan kepada kita bahwa Nabi-Nabi sebelumnya telah bersumpah berjanji kepada Allah untuk mentauhidkan Allah. Dan bagi kita yang pengikut para Nabi, jangan sampai pula kita menduakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi datang dari itu Pak saya sama Pak Adi tulis lagi lima keduanya ini kurang libur dan ini ya